Kalian pernah mikir gak apa yang terjadi dengan tabir bait suci yang terrobek dua pada saat Yesus naik ke kayu salib? Kan itu bait suci masih berdiri 40 tahun lagi sesudah Yesus naik ke surga, masih ada selama 40 tahun lagi sampai 70 Masehi, ya kan? Jadi apa yang terjadi dengan tabir itu? Saya mau kasih tahu ya. Mereka menjahit ulang. Dikatakan ini sesuatu yang luar biasa yang menjadi pelajaran buat kita. Ya, di Matius 27 ayat 51 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saya percaya ini penting sekali dikatakan dari atas sampai ke bawah, karena itu berarti bukan tangan manusia. Kalau tangan manusia berarti robeknya dari bawah ke atas. Kalian tahu nggak? Itu tebalnya berapa? Tebalnya itu sekitar 10 cm. Jadi nggak ada manusia yang bisa merobeknya. Itu benar-benar tangan Tuhan sendiri. Nah, pada saat Tuhan Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, karyanya sudah lengkap di atas kayu salib. Dia berbicara tentang sebuah payment, sebuah pembayaran atas hutang dosa-dosa kita. Dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, nggak pakai cicil. Nah, oleh sebab itu, pada saat tabir itu terbelah, dikatakan begini, ya, di Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir itu sebenarnya adalah lambang atau gambar daripada dirinya sendiri. Tapi setelah dia mati, bahkan tubuhnya dirobekkan, maka sebuah akses terbuka dikatakan di sini supaya kita dengan penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Jadi kita tuh bisa bukan saja berjumpa atau mengakses Bapa, tapi sekarang Tuhan itu udah bersama dengan kita, tidak ada pembatas lagi, tidak ada tabir lagi. Nah, pada saat kita sekarang di dalam perjanjian baru, 2000 tahun setelah salib, 2000 tahun setelah tabir itu dirobek, jangan sampai kita juga menjahit ulang dengan segala macam aktivitas kita yang kembali lagi kita berpikir bagaimana caranya untuk berkenan kepada Tuhan. Apa aktivitas yang harus kita lakukan supaya kita dekat dengan Tuhan? Sebenarnya bukan itu lagi pertanyaannya. Fokus kita harusnya adalah apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Kan dari atas ke bawah. Setiap hal yang membuat kita bisa bersekutu lagi dengan Tuhan tidak bisa datang dari inisiatif, aktivitas, atau tindakan-tindakan dari pihak kita. Selalu datang dari Tuhan. Sejak awal, ya, saya selalu ulang-ulang poin bahwa Tuhan yang mencari Adam, bukan Adam yang mencari Tuhan. Ini semuanya adalah satu pola sampai sekarang. Nah, sekarang jangan pernah kita berpikir mau menambahi, kalau saya seperti ini maka Tuhan lebih berkenan. Kalau seperti ini maka Tuhan akan lebih memberkati. Tidak ada hal-hal seperti itu. Juga di zaman dulu kita harus tahu bahwa di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu tinggal di atas orang, di atas hamba-hambanya. Diurapi kan, ada roh Allah di dalam. Tapi kalau sekali-sekali dia bisa pergi, ya kan? Kalau jatuh dalam dosa atau punya pola hidup berdosa seperti Samson, maka dikatakan roh Tuhan meninggalkan Samson. Sekarang ini di perjanjian baru tidak seperti itu. Tuhannya sudah bersama dengan kita, tinggal di dalam kita. Nah, pemahaman terhadap hal inilah yang membuat kita justru tidak akan punya pola hidup yang berdosa. Kita justru semakin ingin mengenal Tuhan. Kita menjadi melayani Tuhan, kita menjadi punya kerinduan untuk doa, baca Alkitab. Tapi itu semua tidak menambahi karya Yesus untuk selesai. Tirai itu sudah dirobek, tirai itu sudah terbuka, aksesnya sudah ada, dia sudah bersama dengan kita. Aktivitas kita yang rohani tidak akan menambahi apa-apa terhadap perkenan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sejak tirai itu dirobek. Jadi hari ini kita punya keberanian, nggak ragu-ragu lagi Tuhan berkenan kepada aku atau tidak. Penuh keberanian dengan keyakinan itu sudah dirobek. Dia tidak pakai resleting ya, naik turun, tidak. Dia sudah robek itu untuk selama-lamanya. Orang-orang Yahudi menjahitnya kembali, tapi kemudian diruntuhkan tahun 70. Sekarang jangan bikin lagi, jangan membangun lagi tirai tersebut. Nikmatilah kau bersekutu dengan Tuhan Yesus setiap hari.